Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang analisa kasus klinis dewasa, yaitu pedofilia. Menurut Irianto, tahun 2010, pedofilia adalah orang dewasa yang berulang kali melakukan tindakan seksual terhadap anak prapubertas. Dapat dikatakan bahwa seorang pedofilia adalah seseorang yang mendapatkan kepuasan seksualnya dengan anak-anak. Dalam hal ini digolongkan sebagai tindak kejahatan terhadap anak karena menyebabkan dampak buruk bagi korban. Menurut Seto Mulyadi, yaitu Komnas Perlindungan Anak, para korban pedofilia ini akan mengalami gejala kehilangan rasa kepercayaan diri dan memiliki pandangan negatif terhadap seksual. Pedofilia diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pedofilia yang memiliki objek seksual anak dengan jenis kelamin yang berbeda atau heteroseksual, dan yang kedua adalah pedofilia yang memiliki objek seksual dengan anak yang memiliki jenis kelamin yang sama atau disebut juga dengan homoseksual. Pedofilia memiliki 3 tipe. Tipe yang pertama yaitu mereka tidak dapat berinteraksi sosial dengan wanita dewasa dikarenakan gangguan kecemasan ataupun ketidakmampuan untuk berinteraksi. Individu ini dapat terangsang secara seksual baik dengan objek normal dan anak-anak. Tipe yang kedua yaitu pedofilia ini dapat berinteraksi secara sosial dengan wanita dewasa namun tidak dapat terangsang secara seksual terhadap mereka dikarenakan pedofilia tipe ini hanya terangsang kepada anak-anak. Tipe yang ketiga yaitu pedofilia tipe ini tidak dapat berinteraksi secara sosial dengan wanita dewasa, namun mereka hanya terangsang secara seksual terhadap anak-anak. Ciri-ciri dari pedofilia. Menurut dari penelitian yang dilakukan oleh Doni pada tahun 2010, pedofilia memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya yang pertama memiliki obsesi yang tinggi. Obsesi yang tinggi dipengaruhi oleh gangguan pikiran yang mengganggu seseorang dan sulit untuk dihilangkan. Gangguan pikiran ini dapat dipengaruhi oleh ucapan seseorang ataupun pengaruh dari lingkungan. Obsesi yang dimiliki oleh pedofilia ini cenderung berlebihan. Yang kedua yaitu memiliki sifat predator. Layaknya predator, pedofilia ini mereka akan terus mengejar sasaran yang telah dibidiknya sampai mereka mendapatkannya. Pedofilia ini akan menyerang siapapun yang ada dalam pandangannya. Yang ketiga yaitu memiliki sifat introvert. Introvert adalah sifat tertutup. Pedofilia ini memiliki sifat memendam pikiran, perasaan, dan tidak mengutarakannya kepada orang lain. Tidak semua orang yang memiliki sifat tertutup yaitu pedofilia. Namun, pedofilia pada umumnya memiliki sifat tertutup dan tidak berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat yaitu memiliki sifat yang tidak ceroboh. Seperti karakteristiknya yaitu memiliki obsesi yang tinggi. Para pedofilia ini memiliki cara yang halus untuk mendekati anak-anak. Penyebab seseorang melakukan perilaku pedofilia ialah, menurut Haryono Wardani dan Kurniasari, tahun 2016 menyatakan penyebab seseorang menjadi pedofil karena memiliki trauma masa lalu, kurangnya kemampuan bersosialisasi, merasa harga diri rendah, dan faktor ekonomi. Sedangkan menurut Aisyah, tahun 2017 mengatakan bahwa faktor penyebab penyimpangan seksual dibagi menjadi faktor resiko dan faktor protektif. Faktor resiko mencakup lingkungan yang kurang baik dan konsumsi pornografi. Sedangkan faktor protektif penyebab penyimpangan seksual yaitu nilai yang diyakini, motivasi, persepsi, kemampuan untuk menolak, pemberian pendidikan seks, dan komunikasi yang baik dengan orang tua. Yang selanjutnya adalah beberapa treatment yang dapat dilakukan dalam penyimpangan seksual. Salah satunya adalah kasus yang sedang kita bahas yaitu pedofilia. Treatment yang pertama adalah Cognitive Behavior Therapy atau yang sering kita sebut dengan CBT. Tujuan dari Cognitive Behavior Therapy ini adalah mengubah kognitif seseorang mulai dari perubahan emosi sampai pada tingkah laku seseorang. Yang kedua adalah terapi keluarga dan konseling keluarga.
Tujuan dari terapi dan konseling keluarga ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana kondisi serta perilaku dari anggota keluarganya. Mulai dari kita memahami perilaku, emosinya, sampai simptom-simptom yang terjadi apabila terjadi gangguan-gangguan psikologis pada anggota keluarganya. Dan yang terakhir adalah teknik pendekatan perilaku. Teknik pendekatan perilaku ini bertujuan untuk meningkatkan atau memfasilitasi interaksi sosial yang adekuat dengan wanita dewasa, mendorong gairah seksual terhadap wanita dewasa, dan menurunkan gairah seksual terhadap anak-anak, sehingga kedepannya tidak akan terjadi lagi penyimpangan seksual yang terjadi pada orang dewasa terhadap anak-anak.